Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama Bapak Profesor Adang, Profesor Cecep, Profesor Thomas, dan Profesor Maman, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Saya mungkin ini tidak memberikan respon ya, atau juga memberikan komentar atas buku ini. Saya dengan rendah hati anggap sajalah ini sebagai footnote gitu, catatan kaki. Catatan kaki kan di bawah ya gitu. Jadi itu ingin saya pesankan begini, jangan menggunakan keyakinan kita, akidah kita, atau Al-Quran atau hadis, jangan dijadikan alat menjustifikasikan teori-teori ilmiah. Sebaliknya, untuk menolak ilmiah. Sebab teori-teori ilmiah kita Einstein telah membuktikan bahwa teori ilmiah selalu bergerak, selalu direvisi. Jangan sampai kita terjebak seperti itu. Jadi sebatas kita hanya memaparkan saja, mempersandingkan saja, inilah dalam artinya begini, tapi jangan dijadikan alat untuk mendukung satu teori atau teori. Jangan sampai kita mengalami hal yang kurang layak ya. Artinya menjadi tidak elok bagi kita. Seorang Kopernikus, teori ilmiahnya, dia menolak bahwa bumi sebagai sentra. Dia mengatakan bahwa yang menjadi sentra tata surya kita ini adalah matahari. Ya kan? Ya, karena dia mengamati langsung dengan teropong dia bikin sendiri. Ya. Dan dia menyatakan, Kopernikus ini, bahwa benda-benda langit itu tak terhingga, berbentuk galaksi-galaksi yang jumlahnya tak terhingga, bukan hanya matahari dan bulan bumi saja. Apa akibatnya? Dibakar hidup-hidup, betul kan? Dibakar hidup-hidup. Kemudian teori Kopernikus dilanjutkan oleh Galileo Galilei. Juga dia menyempurnakan teleskopnya itu, dia mendukung apa yang diyakini Kopernikus bahwa bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dia diinterogasi, ya hampir-hampir akan dibakar lagi seperti gurunya. Ya, tetapi kemudian dia memilih lebih baik selamat saja dah. Akhirnya dia cabut kembali pernyataannya dan bertobat, gitu. Baru dia selamat. Itu kan hal yang tidak elok bagi kita. Ya, kemudian di dunia Islam juga sama. Ya, apakah Ibnu Rushdi itu juga sama? Karyanya dibakar semuanya. Ya, hidupnya juga mengenaskan, banyak ilmuwan-ilmunya mengenaskan. Jadi mempersandingkan saja lah, artinya sebagai komparasi. Al-Quran bilang begini, teori bilang begini, tapi jangan dijadikan alat untuk mendukung temuan-temuan. Jadi kita wait and see sajalah, ya, jangan terburu-buru. Termasuk teori tentang yang terakhir ini yang di Borobudur ya, itu kerajaan menolak dulu buru-buru berdasarkan qala ta'ala qala Rasulullah. Jangan juga menerima terburu-buru. Tunggu saja, silakan buktikan aja dulu. Jangan sampai nanti terjebak. Dulu kita menganggapnya bahwa bumi ini mendatar. Wajah anal arba firasha. Mengkafir-kafirkan orang yang mengatakan bumi itu bulat. Apalagi sekarang konspirasi flat earth ya, juga macam-macam. Ya, itu kata seorang mubaligh yang ada di Saudi dengan
Ya, pakaian Saudinya pakai jubah. Ishadun makna. Idza kana al-ard tadur, natlaq fuq helikopter, naqif shwaya fuq, thumma nasil ila sin. Kalau ya bumi ini berputar katanya, yaudah kita helikopter, mandek di Mega sebentar, terus turun lagi sampai Cina kan dia muter sih. Nah ini ini di YouTube, ini maksud, jadi dia tidak mengerti bahwa akhirnya kita sendiri juga mesti meyakini bahwa banyak para rasionalis di Mu'tazilah 10.000 yang mati di penggal-penggal itu. Pak Adang Jumhur juga tadi. Jadi disiplin ilmu itu bukan sekedar parsial dan terpisah, bahkan terjadi persaingan dan bahkan konflik antar disiplin ilmu, antara ilmu kalam, antara ilmu fikih, antara ilmu kedokteran, ilmu segala macam, terjadi persaingan antar mereka sangat keras sekali, bukan hanya parsial ya, persaingan yang nyawa. Dalam untuk apa mereka bersaing? Merapat kepada kekuasaan. Ujungnya kepada kekuasaan. Dan ternyata yang menang ini adalah fuqaha, ahli fikih. Ya kenapa? Saling membutuhkan. Sebab penguasa juga perlu payung hukum, perlu fikih menjadi landasan konstitusinya dengan fikih itu sendiri. Terjadilah sehingga hanya gara-gara mengatakan Al-Quran itu makhluk dipenggal-penggalin kok. Hanya mengatakan takdir itu tidak ada juga dipenggal-penggalin, dikafir-kafiran kan. Ya, seorang sufi juga tafsir sufi juga dikafir-kafirkan juga. Ya, saling kafir mengkafir itu terjadi semacam itu. Jadi artinya bahwa sesungguhnya kita kembali lagi bahwa sejak Nabi diangkat jadi Rasul di Gua Hira, ayat yang pertama turun itu sudah menjadi sinyal besar ya bahwa akan muncul peradaban dunia di zaman akhir yang akan seperti ini ya. Iqra itu bukan baca artinya. Beda antara qiraah dengan tilawah dengan tartil. Iqra itu meneliti bukan membaca. Jadi artinya sampai pada akhirnya masalah status Nabi Muhammad yang dikorbankan sebagai Nabi yang buta huruf hanya untuk menyelamatkan paradigma bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi, takut barangkali ada tuduhan sampai Nabinya dibuta hurufkan. Ini persoalan besar sesungguhnya. Kalau iya memang Nabi itu buta huruf, tidak mungkin Allah menyuruh manusia yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin dong. Kalau iya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, maka pasti tidak akan disuruh membaca. Ya kan? Di dalam bahasa Inggris aja, where are you reading? Itu bukan kamu membaca apa, tapi kamu kuliah sekolah apa. I'm reading in law. Jadi qiraah itu bukan tilawah beda, tartil beda, qiraah juga beda. Itu penelitian. Apa yang diteliti? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diteliti apa saja yang menjadi ciptaan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang mencipta. Jadi yang diteliti adalah ciptaan Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq secara khusus itu disebutkan ya sebagai namanya yang lebih sangat penting sekali di antara ciptaan itu adalah manusia. Nah, kosmos gimana nih? Juga diperintahkan juga dalam Al-Quran, diperintahkan wa qul siru fil ardi. Katakan berjalanlah engkau di dalam bumi, fil ardi dalam bumi. Bukan alal ardi ya, fil ardi. Wanduru kaifa bada al khalqu, dan pelajarilah bagaimana alam semesta diciptakan, bagaimana permulaan
penciptaan semesta ini. Jadi kosmologi ini adalah perintah yang khusus disebutkan dalam Al-Quran. Buku ini menjadi wajib dipelajarinya. Perintah Tuhan langsung dipelajarinya. Nah, akan tetapi nanti dalam teori-teori sampai sekarang yang kita catat gitu, ini ada 4 teori tentang alam semesta, dan kita jangan mendukung teori mana dengan Al-Quran ini. Ya, nanti dulu kita mengatakan langit ada 7. Setelah ditemukannya planet kita ada 7, dari Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, ini Al-Quran membenarkan sab'a samawat. Begitu ketemu bintang Pluto, melongo kan? Gagal lagi. Sekarang ternyata Pluto sudah ditendang dari daftar keplanetan. Pluto sekarang bukan planet lagi. Tapi itu hasilnya benda langit saja, karena tidak punya poros yang jelas, tidak punya garis lintang yang jelas. Dan sekarang ketemu lagi di garis luar setelah Neptunus itu ada planet yang lebih besar lagi, yang sudah baru teramati sekarang ini. Kita bingung lagi. Ya sudahlah, kita ketahui bahwa ada 4 teori besar dalam penciptaan semesta ini. Yang satu kita kenal dengan ledakan besar atau dengan Big Bang ya. Yaitu merupakan teori yang paling populer sekarang ini dan banyak diyakini kebenarannya sampai sekarang. Paling populer adalah teori Big Bang semacam itu. Teori ini pertama kali diusulkan oleh seorang kosmolog dari Belgia namanya George Lemaitre ya. Juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta ini terus mengembang. Kemudian teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat, ya, rotkan itu super padat dan sangat panas sekali. Kemudian juga meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar sampai sekarang, hingga menjadi alam semesta yang seperti sekarang ini. Itu satu teori Big Bang. Yang kedua, teori keadaan tetap stagnan atau stabil. Dari ini, itu keadaan tetap itu diusulkan oleh Bondi ya, dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta selalu melihat sama seperti sekarang. Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luasnya serta usianya, artinya sampai tak terhingga. Jadi sehingga 10 galaksi yang teramati itu ya, termasuk galaksi Bima Sakti atau galaksi the Milky Way ini semacam itu tidak, tapi nggak tahu berapa miliar galaksi yang tak teramati, tak terhingga, dan penghujungnya. Makanya saya mengatakan di mana aras itu terletak pada batasan akal kita tidak bisa tidak sampai. Itu namanya Rabbul Arsyil Azim itu ya. Sempat populer di awal abad ke-20 ini. Teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Terbukti yang dianggap mementahkan teori ini adalah keadaan tetap adalah adanya radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis ya dari teori tersebut. Jadi nggak bisa, mesti ada awalnya ya, mesti ada awalnya. Kemudian yang ketiga, teori nebula ini dari kabut ya. Teori kabut yang dikenal dengan teori nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Schauenberg ya, pada tahun 1734, dan kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant tahun 1775. Jadi secara umum teori ini juga menjelaskan
terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut yang besar, gas besar raksasa. Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas di sekitar bola gas tadi. Sementara itu bola gas utama masih berukuran besar dan gas. Kalau gas semesta itu bukan gas LPG ya, gas itu helium. Ya. Tapi ini juga nanti pada akhirnya tidak bisa menjelaskan dari mana gas itu menjadi benda materi yang lalu timbul teori itu materi Tuhan. Ya, dark matter itu lalu akhirnya menjadi teori materi Tuhan ya yang menciptakannya. Belum terjawab juga saya. Kemudian juga menjadi matahari, kemudian materi yang terlepas menjadi padat dan akhirnya dingin membentuk planet. Teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930-an oleh seorang astronom Inggris namanya Little Dunn ya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi, kemudian salah satu matahari itu tersebut ditaparak oleh salah satu bintang yang melintas, lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil, namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Lalu kelamaan materi tadi menjadi sebuah planet-planet. Ini teori mati ini di Al-Quran jadi gimana? Ayat 11 teori nebula. Ayatnya ada, tapi jangan mendukung teori nebula biqaulihi ta'ala ini benar. Jangan begitu caranya. Oke, kita persandingan saja. Tumastawa ila samai, kemudian Tuhan merampungkan langit. Wahya dukhanun, ketika itu berupa kabut. Teori nebula. Mau dibenarkan. Itu dulu pernah para ulama kan mendukung teori nebula. Setelah ternyata gagal, melong lagi kan. Nah, makanya jangan terulang lagi macam itu. Ya. Faqala laha walil ardi tiyatawa'an aw karha qalata ataina ta'in. Tuhan mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah engkau menghadap kepadaku, pilih ultimatum secara terpaksa atau sukarela. Lalu kemudian keduanya langit dan bumi mengatakan kami datang menghadap dengan sukarela. Qalata ataina ta'in. Kemudian di surat Al-Anbiya seperti tadi sampaikan oleh Pak Profesor, awalam yarul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat anna samawati wal arda, bahwa langit dan bumi kanata ratqan, tadinya berupa materi yang sangat padat dan sangat panas. Sebesar apa diduga oleh para ilmuwan terakhir ini bahwa benda yang padat dan panas tanpa ada ruang-ruang kosong di dalamnya ini sebesar rokok ini. Yang menjadi langit bumi, yang menjadi matahari, menjadi bumi, menjadi Jupiter, ini sebesar ini. Hanya 10 kali 5 cm saja. Dan ini lalu fafataknahuma, bukan meledak kayak enggak juga sih, artinya mengembang. Dan terus mengembang selama 13,75 miliar tahun itu sampai mendingin dan layak dihuni. Fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i shay'an hayy. Kemudian disebut lagi wasama baninaha, dan langit kita bangun bi aidin dengan kekuasaan kami, wa inna la musyaun, dan kami terus mengembangkan alam. Namanya the extending universe, alam semesta yang terus mengembang. Ya, kita mempelajari kosmos ini mengerikan sekali ya, melihat alam yang kayaknya mampu enggak. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dari Einstein sendiri, yaitu membesarkan hati kita untuk mempelajari kosmologi ini. Dia mengatakan, aku yakin, I have the deep belief that the principle of universe will be both simple and beautiful. Ya. Prinsip-prinsip alam semesta ini nggak usah takut dah, belajar aja dulu, nanti juga akan mudah dan indah kok.
will be both simple and beautiful. Ya, dia cukup memberikan motivasi kepada kita untuk tidak takut untuk mempelajari kosmologi semacam ini. Terima kasih kepada Einstein gitu ya. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 101. Yauma yatwis sama'a katayyi sijilil lil kutubi. Nanti yauma natwis sama'a katayyi sijilil lil kutubi, nanti suatu ketika langit ini akan kami lipat lagi. Natwi itu ditutup. Jadi kejadian alam semesta ini dari gambar ini, pertama fafatakna, dibuka terus mengembang, setelah sekian ratus miliar tahun ini akan ditutup lagi. Bagaimana kami dikatakan yauma natwis sama'a, akan kami tutup kata sijil lil kutubi, seperti menutup buku. Sudah mengembang, lalu akhirnya kiamat itu bukan terus mengembang, tidak, nanti akhirnya akan mengisut kembali. Itu teorinya seperti itu dalam Al-Quran ini, seperti kita ini. Kemudian kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu, akan kami ulangi kejadiannya seperti semula, kami ulang lagi. Yang tadinya kita buka, akhirnya kita tutup lagi. Seperti itu peristiwa yang terjadi dalam Al-Quran. Ini juga informasi dalam Al-Quran, ini 1400 tahun yang lalu. Ya, tentu ini bukan pikiran, ya, karena kosmologi juga belum. Christopher Columbus saja, raja-raja di Amerika mentertawakan proyek dia itu. Gila loh, yang gak ada orang. Ya, bumi aja masih rata, belum lama kok. Gitu. Kemudian, dan alaina inna kunna fa'ilin, itulah janji kami dan kami akan lakukan semacam itu. Jadi pada kesimpulannya, bahwa di dalam kosmologi sendiri ini, kita jangan dulu bicara kosmologi itu, kita dukung teori manapun berdasarkan Al-Quran. Barangkali keselek namanya gitu. Ya, kita persendingan sajalah Al-Quran semacam ini. Jangan dijadikan alat Al-Quran untuk membenarkan salah satu teori. Mungkin sekarang teori Big Bang masih unggul karena masih bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nebular gugur karena sudah tidak mampu. Bintang kembar dia gugur. Teori apa lagi? Stagnan ya, stabil. Iya, itu sudah gugur. Nah sekarang ya masih berkibar ini dari Big Bang. Kita belum tentu sampai kapan ini. Seperti juga teori Darwin, ya teori evolusi. Sekarang udah dilarang di Eropa, diajarkan lagi kok. Ya semacam itu. Jadi kita biarkan dinamika ilmu itu, biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Kita dalam menyikapi sebagai umat beragama, ya kita punya informasi semacam itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dugaan kita yang disampaikan Buya Syakur adalah mengawinkan ketiganya, kosmologi filsafat, kosmologi agama, dan juga kosmologi astronomi. Sungguh sangat luar biasa ya apa yang kita dengarkan tadi, dan itulah penjabaran yang lebih konkret dari sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Andes Haji Maman Supriyatman MPD ini, dan tentu saja kita akan lebih jelas ketika kita membacanya dari halaman 1 sampai halaman terakhir, menjingkap rahasia penciptaan. Baik, 3 profesor sudah memberikan paparnya tentang kosmologi, dan nanti kita akan lanjutkan dialog ini setelah kita sama-sama mendengarkan pembacaan Gelombang Cinta.